Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Tahu nggak apa itu bentuk-bentuk interaksi sosial? Nah, untuk lebih mengetahuinya, tonton video berikut ini. Bentuk-bentuk interaksi sosial itu dibagi dua. Yang pertama, bentuk interaksi sosial asosiatif. Itu bentuk interaksi sosial yang bersifat positif. Di antaranya, pertama, adanya kerjasama. Apa itu anak-anak kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah suatu usaha bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati. Mana contohnya? Waktu di kelas, kalian kan ada buat piket kelas, itu sama-sama kan yang sudah disepakati. Tujuannya untuk apa? Biar bersih kelas. Itu sama-sama bekerjanya. Yang kedua, akomodasi. Apa itu akomodasi? Bentuk interaksi sosial yang seimbang, tidak bertentangan dengan norma nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Contohnya mana? Pada saat sekarang ini lagi adanya lomba bola di televisi. Nah, perlu perwasitan untuk apa? Agar dapat melerai suatu bentuk cekcok di pertandingan bola. Yang ketiga, asimilasi. Apa itu asimilasi? Penggabungan dua bentuk kebudayaan yang kemudian menjadi kebudayaan yang baru. Contohnya, ada lagu-lagu dangdut. Itu lagu dangdut itu dia dua kebudayaan. Kebudayaan apa saja? Kebudayaan Melayu dan kebudayaan India. Yang keempat, apa itu? Alkulturasi. Apa alkulturasi anak-anak? Ada yang tahu? Ayo. Nah, alkulturasi adalah penggabungan dua kebudayaan yang kemudian kebudayaan asing lambat laun berbaur dengan kebudayaan asli, tetapi tidak menghilangkan kebudayaan asli atau kebudayaan lama. Mana? Dulu contohnya pada saat ada musik rap dari negara asing, kemudian berbaur dengan bahasa Aceh. Nah, menghasilkan lagu Aceh yang ada kolaborasinya dengan musik rap. Nah, udah paham itu anak-anak? Nah, sekarang kita bahas yang kedua. Apa tuh? Yang kedua ada bentuk interaksi sosial yang disosiatif. Itu merupakan salah satu bentuk interaksi yang memiliki hasil akhirnya yang negatif. Banyak sekali sekarang yang negatif. Apa di antaranya? Pertama, munculnya persaingan. Apa itu persaingan? Bentuk interaksi persaingan merupakan proses sosial ketika individu seperti ibu, kelompok seperti anak-anak di dalam kelas berusaha mengalahkan pihak lain untuk meraih keuntungan, tetapi tidak menggunakan ancaman atau kekerasan. Nah, contohnya mana? Pada saat kalian di kelas berlomba-lombalah kalian untuk memperoleh nilai yang terbaik. Disitulah muncul persaingan. Yang kedua, apa? Kontravensi. Nah, sering kan dengar kontravensi? Itu merupakan suatu sikap mental seseorang yang tersembunyi pada orang lain. Dalam konteksnya gimana? Nah, ini hanya sikap mental yang merasa kebencian saja, tetapi tidak pada tahap pertentangan ataupun perkelahian. Contohnya mana? Pada saat di kelas kalian berdiskusi, ada pendapat kelompok A, ada kelompok B yang saling beda pendapat. Yang terakhir, anak-anakku sayang, itu adalah masalah pertentangan ataupun konflik. Sering kan lihat konflik? Nah,
Bisa lihat nanti anak-anak konflik di televisi, bisa lihat nanti konflik kadang-kadang di dalam kelas juga. Tapi kalau dalam kelas masih bisa diatasi. Apa tuh konflik? Ada yang tahu? Nah, konflik itu merupakan bentuk interaksi sosial yang bertentangan mengarah kepada kekerasan. Tujuannya apa, Nak? Yaitu suatu pertentangan untuk menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan. Contohnya yang paling banyak kita lihat sekarang ini adalah tawuran antar pelajar. Kalau anak-anak masih belum paham, silakan komen di bawah ini. Atau jangan lupa tonton terus video pembelajaran ini. Kita ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Dah.